banyak aturan ditekuk sesuai dengan kepentingan yang sedang memegang kekuasaan. Apakah ini akan diteruskan? Tidak. Ini harus diubah. Ini harus dikembalikan. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, amin aja dulu. Amin itu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar nomor 1 tanggal 14 Februari 2024 hari Rabu. Pastikan Anda memegang kartu panggilan untuk berangkat ke TPS. Coblos Amin nomor 1. Coblos caleg Islam berkarakter Islam, coblos caleg Islam dari partai Islam, coblos caleg Islam dari partai berbasis Islam, coblos semua untuk kemuliaan Islam di Indonesia. Silakan Bung Kameramen. Mantap, siap Bung Alfian. Kembali lagi kita akan merespon soal debat capres Bung Alfian yang dilakukan perdana oleh KPU Bung Alfian. Terlihat ada orang gemoy tapi tantrum. Ya Bung Alfian. Saya ada hal unik yang saya perhatikan dari semua capres, baik nomor 1, 2, 3, menyampaikan bahwa ketika mereka datang ke daerah-daerah, mereka menemui harga yang mahal, mereka menemui susah mencari pekerjaan, mereka menemui kesenjangan sosial. Artinya, Bu Alfian, mereka semua yang menjadi capres mengkonfirmasi bahwa 10 tahun Jokowi berkuasa tidak memberikan dampak positif untuk negara ini. Nah, itu yang pertama, Bung Alfian. Langsung saya tanya Bung Alfian di sesi awal ini, kondisinya udah kayak begitu. Tapi ada 2 capres yang dengan PD ingin melanjutkan Jokowi. Ini kan aneh, Bung Alfian. Artinya, mereka ingin melanjutkan kezoliman, ingin melanjutkan keburukan tersebut. Nah, ini gimana nih Bung Alfian respon awalnya? Ya, yang jelas mereka tidak punya keinginan melanjutkan keburukan dan kezaliman, tidak. Cuma memang mereka hanya itu kontraknya dari para penyedia biaya mereka. Jadi sebetulnya kedua 2 dan 3 ini juga tersandera gitu, Bung Kameramen. Artinya saya lagi-lagi kalau untuk Pak Ganjar Pranowo saya tidak punya hubungan sama sekali. Tapi kalau dengan Pak Prabowo sebetulnya sangat bersedih dengan kondisi seperti ini. Artinya kesimpulan dari saya yang memang bisa diharapkan dan harus dipilih ya cuman Anies Rashid Baswedan, itu aja. Kalau yang lain-lain itu udah boleh dibilang mereka cuma sekedar pelengkap ada tiada ada tapi tiada tidak ada. Ayo kita menangkan Pak Anies Rashid Baswedan. Iya, sepakat saya Bung Alfian. Bung Alfian, kita melihat memang kalau tadi malam kita menyaksikan debat, Anies ini memang sangat menguasai forum lah bisa dibilang. Kita melihat bagaimana kapasitas dia merespon. Nah, Bung Alfian saya lihat pernah bertemu langsung dengan Anies Baswedan bersama Masyumi. Nah, apa yang Bung Alfian rasakan langsung ketika ketemu Anies, Bung Alfian? Apakah dia di panggung dengan aslinya berbeda? Apa di mana-mana emang beliau itu berkatanya memang rapih seperti itu, Bung Alfian? Silakan. Musim-musim menghadapi Pilpres, saya bertemu dengan beliau ini 3 kali. Yang pertama di Hotel Solo, itu sempat menarik. Tadi dia tanya, Bang Alfian ada apaan di sini? Saya sangat ingat. Dia begitu sangat familiar dengan temannya dan saya bilang, saya di sini karena ada Anda. Gitu. Yang kedua, saya jumpai beliau di Jogja dan saya bisikan pada beliau, saya akan menghadiahkan sesuatu yang membuat kemenangan beliau menjadi lebih tinggi digitnya, insya Allah. Karena bagaimanapun gerakan edukasi, gerakan penyadaran, gerakan pendidikan yang dilakukan di Jawa Tengah ini sudah kami lakukan dengan nama Gempa, Gerakan Memilih Pemimpin Amanah
baru akan insya Allah 18 angkatan ketika dikombinasikan dengan daurah yang pernah kita lakukan dengan tema yang sama. Nah, yang lainnya, yang terakhir tanggal 28 Juli, saya bertemu, beliau memberikan satu aura bahwa aku bisa menang bersama Anda semua, dan aku menang adalah kemenangan kita, dan kita menang akan membahagiakan seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali. Begitu, Bung Kameramen. Iya, Bung Alfian, berarti memang Pak Anies beliau di mana saja terkonsep ya, mungkin karena dosen ya Bung Alfian ya. Nah Bung Alfian, saya ada hal yang saya amati beberapa lah ya dari debat semalam yang membuat Prabowo marah Bung Alfian. Nah yang pertama ketika Anies menyebut soal keadilan, soal bagaimana mahasiswa yang bertanya kepada Gibran itu kalau nggak salah disamperin atau ditegur lah ya oleh Pas Pampres. Pokoknya dibuat ada tekanan lah. Nah itu yang pertama. Akhirnya si Prabowo menjawab, wah itu Anies berlebihan. Ada satu orang milenial bisa menjadi calon wakil presiden. Tetapi ada ribuan milenial, generasi Z, yang peduli pada anak-anak bangsa, yang peduli pada mereka yang termarginalkan. Ketika mereka mengungkapkan pendapat, ketika mereka mengkritik pemerintah, justru mereka sering dihadapi dengan kekerasan, dihadapi dengan benturan, dan bahkan gas air mata. Apakah kondisi ini akan dibiarkan? Tidak, kita harus lakukan perubahan. Nah, yang kedua, Prabowo agak sedikit marah juga ketika Anies menyebut banyaknya orang dalam. Nah, ini kan antara Mahkamah Konstitusi atau di institusi lain yang akhirnya kita tidak bisa melakukan sistem di Indonesia ini dengan baik, tidak bisa berjalan dengan baik karena banyaknya orang dalam. Pak, di tempat kami pengangkatan guru-guru itu mendasarkan ordal. Kalau tidak ada ordal, nggak bisa jadi guru, nggak bisa diangkat. Lalu apa jawabannya? Atasan saya bilang, wong yang di Jakarta aja pakai ordal, kenapa kita di bawah tidak boleh pakai ordal? Negeri ini rusak apabila tatanan waktunya itu hilang. Habis. Ya. Nah kemudian ketika Pak Anies menyampaikan soal Prabowo itu dibilang tidak tahan beroposisi dengan Jokowi karena bisnisnya banyak yang mandek, tidak berkuasa. Kita menghadapi sebuah proses demokrasi, di situ ada pemerintah dan ada oposisi. Dua-duanya sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Nah itu dari 3 poin itu yang mungkin ada tambahan lain ya, tapi di poin 3 poin itu membuat Prabowo itu seperti marah, seperti main mata juga dengan Ganjar. Memang benar nih Bu Alfian yang sering Bu Alfian sampaikan. Prabowo ini kayaknya tidak alami Bu Alfian. Banyak hal seperti yang beliau tutupi. Jadi apa saran Bu Alfian sebenarnya untuk Pak Prabowo Bu Alfian? Buat Pak Prabowo, sebelum saya menjawab, saya jawab dulu ya yang tadi itu. Soal BEM, soal MK, soal 20 tahun tidak berkuasa. Itu artinya pendapat atau pernyataan Pak Anies itu adalah tepat, benar, dan fakta. Iya. Itu yang perlu dipahami, itu yang pertama. Kalau Pak Prabowo kemudian emosional dan marah, juga tepat dan manusiawi. Karena orang ketika ketahuan kesalahannya, kekeliruannya, tapi mungkin disayangkan dia tidak mampu menjaga stability of emosional. Maksudnya dia tidak usah menunjukkan ekspresi emosional, apalagi bernada pembelaan. Justru logikanya ketika ada pernyataan yang berhubungan dengan sebuah kekeliruan atau kesalahan, karena menurut saya fenomena BEM itu memang ibunya didatengin kok. Bukan sekedar datang, teror menurut pengakuan yang bersangkutan. Kalau MK juga untuk apa ada MK mengadakan sidang yang menunjukkan pelanggaran etik yang keras. Itu kan juga berpulang pada yang bersangkutan aja nggak tahu malu, malah ikut ngancam-ngancam kan gitu. Nah soal dia sudah 20 tahun tidak berkuasa, semua orang dengar di mata Najwa dia ngomong dengan terang-terangan
Nana, saya udah 20 tahun tidak berkuasa. Ya. Artinya kemarahan tersebut manusiawi tanda kutip. Karena beliau sesungguhnya sedang mengakui apa yang dinyatakan oleh Pak Anies itu adalah benar, fakta, dan sesuatu yang terkonfirmasi gitu. Gitu Bung Kameramen. Iya, Bung Alfian, alhamdulillah untuk akhir sesi kali ini nih Bung Alfian. Nah kan Bung Alfian sempat menyampaikan bahwa kita harus nih mengambil momentum debat-debat yang akan datang nih Bung Alfian. Jadi mungkin apa saran dari Bung Alfian untuk tim sukses nih? Misalkan boleh nggak sih misalkan nobar di pelataran masjid atau mungkin nobar di kampus. Nah tapi sebelum closing ini Bung Alfian, sebelum Bung Alfian memberikan saran, saya jadi yakin atau jadi kepikiran gitu Bung Alfian. Pantesan Gibran takut debat Bung Alfian. bisa terguncang emosionalnya. Jadi silakan untuk closing ya Bung Alfian. Ya, yang penting pertama ini kan juga anugerah Allah ya. Karena dengan sudah dibukanya di debat pertama kan masih ada 4 kali debat ya. Saya menghimbau kepada seluruh teman-teman dari pengurus Muhammadiyah, pengurus NU, karena mereka yang punya akses dengan Partai Umat, karena semua orang tahu Muhammadiyah hari ini adalah bapaknya Partai Umat. Bagaimanapun Pak Amin Rais pernah jadi ketua umum, itu nggak bisa dibantah lagi. Partai yang dulu dianggap sebagai partainya Muhammadiyah, mungkin tidak sebulat dulu, lebih cenderungnya ke Partai Umat, menurut pendapat dan pengamatan saya. Nah, PKB, sepengetahuan saya, karena saya lama di P3, PKB itu bulat. Warganya itu, apalagi Muhaimin Iskandar jadi cawapres. Nah, jadi kembali kepada persoalan ini, menurut hemat saya, Bung Kameramen, nggak usah ditanya lagi. Tinggal dipasang aja di halaman-halaman masjid, kan jalan di tempat parkiran, bikin layar yang besar, bikin layar tancap, debat. Dan itu nggak bisa dilarang oleh siapapun. Itu acara resmi pemerintah kok, bukan gerap segala macam. Nah, soal kesiapan daripada paslon 2 dan 3, menurut saya abaikan saja. Silakan aja belajar yang rajin ya. Baca buku, nyiap-nyiap, jangan bikin contekan ya. Ya, jangan dibantu. Ya, saya pikir juga petugas KPU juga harus jangan jadi yang mempermudah. Biarkan orang itu muncul secara secara genuine, secara alami. Sehingga orang semua akan melihat. Lakukan hal yang sama. Debat ini menjadi media kampanye yang paling efektif untuk memenangkan Bapak Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar 3 digit. Jadi kalau orang harap 2 digit, saya bilang 3 digit, kita bisa menang 80-90%. Bisakah itu? Jika Allah mengizinkan, insya Allah pasti bisa. Amin. Sampai di sini saja dulu. Dibacain berita. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.